Di balik tenangnya kehidupan sebuah padukuhan, tersimpan berbagai cerita tentang bagaimana masyarakat bertahan, beradaptasi, dan membangun masa depannya. Di Padukuhan Sucen, perubahan wilayah menghadirkan tantangan baru bagi pertanian, sekaligus membuka peluang bagi tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi masyarakatnya. Setiap wilayah memiliki potensi dan ceritanya masing-masing. Saya Valerian Aries Pascale, mahasiswa program studi agribisnis Universitas Sidar, hendak mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dekat Padukuhan Sucen yang ada di Kalurahan Triharjo, Kabupaten Sleman. Seperti apa saja sih potensi pertanian yang ada, peran masyarakat hingga kebijakan ketahanan pangan yang ada di wilayah ini? Mari kita telusuri bersama. Padukuhan Sucen merupakan salah satu padukuhan di Kalurahan Triharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan profil padukuhan, wilayah ini memiliki luas sekitar 36,4 hektar, yang terdiri atas sekitar 5 hektar lahan sawah dan 31,4 hektar pekarangan. Secara administratif, Padukuhan Sucen terdiri dari 3 RW dan 6 RT dengan jumlah penduduk sekitar 1.341 jiwa atau 446 kepala keluarga. Selamat datang di Padukuhan Sucen. Saya di sini bukan untuk berkeliling atau melihat pemandangan. Saya di sini untuk mencari jawaban atas satu pertanyaan. Bagaimana kebijakan pertanian negara ini dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat paling kecil, di tingkat dusun. Mulai dari potensi wilayah, kelembagaan masyarakat, sampai dengan kebijakan ketahanan pangan akan kita telusuri bersama-sama di video ini. Nama Sucen dipercaya berasal dari kata pasucian. Menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun, kawasan ini dahulu menjadi tempat bersuci sebelum beribadah. Seiring waktu, nama pasucian berubah menjadi Sucen dan menjadi identitas yang tetap dikenal hingga sekarang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala padukuhan, lahan pertanian di Sucen mengalami perubahan yang cukup besar. Alih fungsi lahan menyebabkan luas sawah terus berkurang. Antara sawah dan pekarangan itu lebih luas pekarangan. Apalagi sekarang sawahnya sudah berubah fungsi. Yang dulu ditanami untuk bercocok tanam, untuk tanam padi, tanam palawija. Sekarang karena memang kebutuhan ya, nah itu ada yang jadi bangunan, ada yang karena kas desa juga ada yang jadi untuk bungkal tadi, pasar didikan itu juga menggunakan sawah kas desa, ada lagi untuk kandang kelompok. Sementara kawasan pemukiman dan pekarangan semakin mendominasi. Kondisi tersebut turut mempengaruhi mata pencarian masyarakat. Saat ini, sebagian besar warga bekerja sebagai buruh, pegawai swasta, maupun sektor jasa, sedangkan jumlah petani semakin sedikit. Di tengah perubahan fungsi lahan yang terus berlangsung, masih ada warga yang memilih mempertahankan profesinya sebagai buruh tani. Salah satunya adalah Bapak Jumari, yang telah mengabdikan dirinya di sektor pertanian selama kurang lebih 50 tahun. Melalui pengalaman beliau, kita dapat melihat bagaimana perubahan wilayah dirasakan langsung oleh para pelaku utama pertanian. Sekarang kalau petani disuruh seperti dulu bisa untung enggak bisa. Oh iya. Sekarang hanya gimana ya untuk kesibukan aja. Kalau petani itu kendalanya banyak sekali. Tikus. Sama burung. Subsidinya ada, tapi harus punya kartu tani dan harus punya kelompok. Oh iya. Pengalaman panjang tersebut memberikan gambaran bahwa sektor pertanian di Padukuhan Sucen mengalami berbagai perubahan. Berkurangnya luas lahan, serangan hama, hingga terbatasnya dukungan yang dirasakan petani menjadi tantangan yang masih dihadapi hingga saat ini. Selain pertanian, tanaman pangan, sektor peternakan juga mengalami perubahan. Menurut Paduku, populasi sapi terus menurun karena semakin sedikit
generasi muda yang meneruskan usaha peternakan. Di sisi lain, keterbatasan lahan dan hijauan pakan turut menjadi tantangan. Jadi yang saya katakan, tempat untuk, karena peternak itu peternak tradisional ya. Peternak tradisional itu nggak modern. Kalau modern kan pakan ternak itu nggak seperti mencari rumput, nyabit rumput itu enggak. Kalau yang modern kan dengan pakan ternak yang fermentasi, fermentasi itu kan sudah bisa memenuhi, gitu. Ada nutrisinya, ada proteinnya, ada lain gitu. Tapi kan ini karena peternak tradisional, ya mereka mencari rumput. Dulu waktu masih ada rel kereta api itu kan di atas gini ya. Nah, ini gini. Nah, misalnya gini. Ini relnya. Itu kan ada tanah yang begini. Nah, ini dan ini itu kanan kiri itu kan rumput. Tapi karena relnya sudah dibongkar banyak sekali jadi bangunan, ya sudah, untuk tempat mencari rumput juga makin sangat berkurang sekali. Di tengah perubahan tersebut, pembangunan di Padukuhan Sucen tetap didukung oleh berbagai kelembagaan masyarakat seperti PKK, RT, RW, Posyandu, Karang Taruna, serta LPMK. Berbagai kelembagaan tersebut menjadi wadah koordinasi masyarakat dalam menjaga dan menjalani ketahanan sosial maupun mendukung berbagai program pemerintah. Perkumpulan juga ada perkumpulan arisan kelompok ternak domba, kelompok ternak ayam, walaupun nggak banyak anggotanya itu juga memusyawarahkan jalannya perkumpulan itu, kelompok itu. Meskipun aktivitas pertanian sudah tidak menjadi dominasi mata pencarian masyarakat Padukuhan Sucen, aktivitas pengolahan hasil pertanian tetap dapat dilihat melalui usaha masyarakatnya. Salah satunya yaitu UMKM pengolahan atau produksi kerupuk yang ada di Padukuhan ini. Di tengah berkurangnya aktivitas pertanian, sebagian masyarakat memilih mengembangkan usaha pengolahan pangan. Salah satunya adalah UMKM kerupuk yang telah bertahan selama kurang lebih 30 tahun. Produknya dipasarkan hingga berbagai wilayah di Yogyakarta, seperti Kaliurang dan Seyegan. Kehadiran UMKM ini sangat membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Usahanya kurang lebih hampir 30 tahun. Kalau bahan bakunya kebetulan dari ini mas dari tepung sama kanji dan banyak juga mas. Paling jauh ya sekitar Jalan Kaliurang, Seyegan. Kedepan, pengembangan Padukuhan Sucen dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan pekarangan, penguatan UMKM berbasis hasil pertanian, peningkatan kapasitas petani melalui pendampingan, serta penerapan smart farming yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Smart farming tidak selalu berarti penggunaan teknologi yang mahal, tetapi juga mencakup pengolahan sumber daya yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dari perjalanan ini, kita belajar bahwa pembangunan pertanian bukan hanya tentang meningkatkan hasil panen. Di baliknya, diperlukan juga keterlibatan masyarakat, kelembagaan, kebijakan pemerintah, dan juga kemampuan adaptasi masyarakatnya terhadap perubahan. Padukuhan Sucen menunjukkan bahwa ketika terjadi keterbatasan lahan pertanian, sikap kolaborasi, adaptasi, dan juga penguatan agribisnis menjadi kunci untuk mempertahankan ketahanan pangan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya, semoga potensi yang dimiliki Padukuhan Sucen ini dapat terus berkembang dan juga bermanfaat bagi masyarakat ke depan. Saya, Valerian Aries Pascale, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.